wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar. Pada hari ini kita akan belajar pembelajaran kelas 5, tema 4, subtema 3, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Kalian dapat memahami faktor penyebab terjadinya banjir. 2. Kalian dapat menuliskan akibat-akibat yang timbul dari tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. 3. Diharapkan kalian dapat menyebutkan amanat dan isi pantun yang tertera di buku kalian. Yang keempat, kalian dapat menentukan tema gambar, menyiapkan alat gambar, lalu membuat sketsa gambar, dan menyempurnakan gambar. Anak-anak, mari kita perhatikan buku paket halaman 129. Minggu pagi, Siti membaca surat kabar di samping ayah. Siti dan ayahnya membaca surat kabar di teras rumah. Siti membaca berita terjadinya bencana banjir di sebuah desa, salah satu wilayah di Jawa Tengah. Siti merasa iba kepada korban banjir tersebut. Banjir pasti akan memengaruhi kesehatan masyarakat yang terkena. Siti bertanya kepada ayahnya tentang penyebab bencana banjir di daerah itu. Ayah pun menjelaskan kepada Siti tentang faktor penyebab terjadinya bencana banjir. Berdasarkan gambar di samping, faktor-faktor penyebab terjadinya banjir: 1. Adanya curah hujan yang tinggi. 2. Membuang sampah sembarangan. 3. Perusakan lahan. 4. Penebangan hutan. 5. Adanya pemukiman liar. Anak-anak, yuk kita cari tahu mengapa curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir karena air yang berlebihan tidak dapat diserap oleh tanah. Hal ini yang menyebabkan sungai penuh dan meluap sehingga terjadilah banjir. Mengapa membuang sampah juga dapat menyebabkan banjir? Tindakan membuang sampah sembarangan dapat menyumbat saluran air sehingga air tidak dapat berjalan lancar. Dampak membuang sampah sembarangan juga dapat merusak pemandangan. Selain itu, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan juga banjir level rendah sampai yang tinggi, mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan. Maka dari itu, anak-anak, mulai sekarang marilah kita membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan ya. Ya ampun, hutannya terbakar. Pengerusakan lahan, penebangan hutan secara liar, dan adanya pemukiman liar juga sangat berkontribusi besar dalam terjadinya banjir. Lahan dan hutan yang biasanya ditumbuhi banyak pepohonan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Selain sebagai penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia, pepohonan juga dapat menyerap air sehingga dapat mencegah terjadinya banjir. Begitupun dengan pemukiman liar yang biasanya ada di sekitar kali atau sungai. Keberadaannya sangat mengganggu lingkungan. Air yang seharusnya mengalir jadi terhambat karena banyaknya bangunan dan pemukiman liar tersebut. Banjir merupakan bencana dikarenakan kurangnya rasa tanggung jawab kita dalam memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan. Anak-anak, coba kita perhatikan akibat-akibat yang timbul bila kita tidak mempunyai sikap tanggung jawab di masyarakat, yaitu akibat bila warga masyarakat tidak memiliki tanggung jawab. 1. Bila ada warga yang membuang sampah sembarangan, contohnya mereka membuang sampah di kali atau di sungai, maka aliran air akan tersumbat sehingga saat air hujan turun terjadilah banjir. Yang kedua, bila warga tidak melakukan tanggung jawabnya dalam melaksanakan siskamling atau ronda malam,
di lingkungan masyarakat, maka bisa terjadi pencurian dan sebagainya. Apalagi anak-anak? Nah, bila warga tidak mau melaksanakan tanggung jawabnya dalam kerja bakti, maka lingkungan bisa menjadi kotor dan tidak nyaman, bukan? Bisa menimbulkan berbagai penyakit kulit. Anak-anak, sebagai makhluk hidup, kita harus mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan suatu sifat yang ada dalam diri setiap individu, baik itu tanggung jawab untuk dirinya maupun tanggung jawab untuk orang lain, ataupun untuk orang yang di sekitarnya. Sikap tanggung jawab adalah kesadaran manusia atas tingkah laku dan perbuatannya sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab harus berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dilaksanakan. Memiliki sikap tanggung jawab adalah ciri manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, mari kita tulis sama-sama yuk. Akibat-akibat yang timbul bila kita tidak menerapkan tanggung jawab di masyarakat. 1. Bila kita tidak ikut serta dalam kerja bakti, maka lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman. 2. Bila kita tidak ikut serta dalam kegiatan siskamling atau ronda malam, maka lingkungan kita menjadi tidak aman dan rawan terjadinya pencurian maupun perampokan. 3. Bila kita tidak membuang sampah pada tempatnya, maka lingkungan kita menjadi kotor, mendatangkan penyakit, bau yang tidak sedap, dan tentunya lingkungan kita menjadi tidak nyaman, bukan? Nah, anak-anak, kalian juga bisa menuliskan akibat-akibat yang lain yang kemungkinan bisa timbul bila kita tidak menerapkan tanggung jawab di masyarakat. Silahkan anak-anak menulisnya menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Nah, anak-anak, sikap tanggung jawab juga dapat kita jadikan pantun atau dituangkan ke dalam pantun ya. Pagi-pagi makan roti, ini semua buatan ibunya. Wahai kawan baik hati, bertanggung jawab wajib hukumnya. Pantun yang kedua, minta uang langsung diberi. Beli baju pasti kita senang. Bertanggung jawab bikin hati berseri. Semua riang, semua senang. Pantun adalah salah satu bentuk karya sastra yang terikat aturan, dan pantun biasanya berisi pesan atau nasihat. Pantun sendiri berasal dari bahasa Minangkabau. Kata asli pantun dalam bahasa Minangkabau berarti penuntun. Dalam bahasa Jawa kuno, pantun dikenal dengan nama benang atau atuntun yang berarti teratur. Berikut fungsi pantun. 1. Sebagai alat pemelihara bahasa. 2. Pantun melatih seseorang berpikir tentang makna kata yang ingin disampaikan kepada orang yang dituju agar tidak menyakiti perasaan orang lain. 3. Pantun menunjukkan kecepatan seseorang dalam berpikir dan memilih kata-kata. Amanat dari pantun tersebut di atas agar kita menjadi pribadi yang memiliki rasa dan sikap bertanggung jawab. Nah, dengan sikap tanggung jawab itu, kita akan senantiasa dipercaya dan dihargai di masyarakat. Anak-anakku yang cerdas, yuk kita berkreasi. Buatlah gambar cerita dengan tema, dengan berolahraga dan menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan kita akan terjaga. Buatlah alur cerita sederhana, tentukan tokoh atau pemainnya dan karakternya, lalu tentukan adegan gambarnya. Gambar cerita cukup 4 adegan gambar saja ya.
Buatlah gambar sebaik mungkin dan semenarik mungkin. Buat gambar cerita pada kertas karton, kumpulkan kepada Bapak dan Ibu guru kalian ya. Anak-anak, ini ada beberapa contoh adegan gambar yang bisa kalian tiru, tetapi nanti kalian harus menyesuaikan dengan tema kita hari ini ya, yaitu dengan berolahraga dan menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan kita akan terjaga. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian memperoleh banyak manfaat. Ibu Tini pergi ke pasar. Di pasar membeli tembikar. Anak-anak rajin belajar supaya kalian menjadi pintar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.